Halo semuanya, selamat datang di channel Cah JB. Hari ini kita akan membahas fakta-fakta sosiologis dari film Jepang The Castle of Crossed Destinies. Sebuah film yang penuh dengan kejutan dan siap-siap untuk terkejut. Let's go! Saya Gaudi presensi 11. Saya Fadil presensi 23. Saya Carlo presensi 26. Saya Krisna presensi 28. Saya Tobi presensi 33. Namamu siapa? Aduh, masa gue yang dipilih? Gue mau diapain malam ini? Halo semuanya, saya Gaudi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang film dalam peran gender yang terbalik. Nah, kita tahu nih teman-teman kalau misalkan di dalam film ini itu berlatar di Edo Jepang di masa pemerintahan Shogun. Nah, dan yang sesuatu yang menarik yang saya lihat adalah di mana adanya peran gender yang terbalik. Maksudnya apa? Ketika kita tahu di dalam kekerajaan gitu ya, biasanya kan yang memerintah adalah laki-laki. Tapi di dalam film ini jelas bahwa Shogun yang memimpin adalah perempuan. Nah, jadi laki-laki yang biasa memegang kekuasaan itu jadi perempuan yang memegang kekuasaan, sehingga akhirnya peran dominan dalam sejarah Jepang ini laki-laki menjadi menurun. Nah, ini menjadi bagaimana peran gender dipahami dan bagaimana norma-norma sosial dapat dengan cepat berubah dengan perubahan dalam demografi di dalam fakta sosiologis ini. Salah satu fakta sosiologi yang ditampilkan dalam film ini adalah kelas dan status sosial. Status sosial mainkan peran sangat besar dalam film The Castle of Crossed Destiny, terutama untuk membentuk pola ceritanya. Film tersebut banyak mencerminkan bagaimana kelas dan status mempengaruhi berbagai aktivitas politik dan sosial dalam masyarakat. Contohnya, dalam banyak adegan, Sang Shogun yang bernama Tsunayoshi Tokugawa seringkali dihormati dan diagungkan sebagai simbolik pimpinan tertinggi. Bentuk penghormatannya tercermin dalam berbagai adegan. Ketika Sang Shogun datang, semua orang yang ada di sekitarnya tunduk bersujud untuk menghormatinya. Ini merupakan salah satu contoh bentuk ketika status sosial berperan dalam masyarakat. Fakta sosiologi yang saya temukan adalah mengenai struktur sosial yang berhubungan dengan kekuasaan. Dalam film ini, tokoh Tsunayoshi menjadi pemimpin pusat yang memegang semua kendali dan tokoh yang terkesan mendominasi. Hal itu membuktikan bahwa struktur kekuasaan dapat berubah dalam masyarakat yang memiliki distribusi gender tidak merata. Peran tokoh Tsunayoshi juga membuat kesan bahwa kekuasaan dapat dipegang oleh siapa saja yang berada di dalam posisi dominan. Dalam film ini, struktur hierarkis sangat ketat dan mereka yang berada di posisi kekuasaan dominan akan terus berusaha mempertahankan status mereka dengan segala cara. Dalam film ini, perempuan diberikan kekuasaan memegang kekuasaan politik dan sosial, tetapi tidak membuat pria tidak memiliki kekuasaan. Pria masih memiliki kekuasaan tertentu karena jumlahnya yang terbatas. Peristiwa ini menciptakan dinamika ketergantungan, di mana perempuan yang berkuasa tetap membutuhkan pria untuk kelangsungan garis keturunan dan stabilitas sosial. Fakta sosiologis yang saya temukan dalam film ini adalah keputusan Shogun membawa dampak buruk bagi rakyat. Pada masa pemerintahannya, Shogun Tsunayoshi mengeluarkan sebuah dekret yang dianggap aneh dan nyatanya itu membawa dampak buruk bagi rakyat. Shogun, atas anjuran ayahnya, mengeluarkan dekret konyol. Shogun lahir di tahun anjing. Agar bisa melahirkan bayi laki-laki, dikeluarkanlah dekret mengasihi makhluk hidup. Anjing dibiarkan merajalela di mana-mana. Bahkan, anjing harus dipanggil dengan sebutan yang mulia. Dekret ini mengubah pola kehidupan masyarakat dan membawa dampak buruk. Dekret gila ini memakan korban. Seorang perempuan muda tewas disabik-sabik gerombolan anjing liar
saat berbelanja di pasar. Semua orang hanya bisa menonton. Mereka, karena takut dihukum berat oleh Shogun, tidak berani menolong gadis malang itu. Bahkan seorang pejabat istana dipecat hanya karena menggebuk lalat yang hinggap di wajahnya, sampai lalat itu mati. Akibat dari semua kekacauan itu, rakyat membenci Shogun atas dekret yang dikeluarkan. Menurut pendapat saya, film ini menggambarkan bagaimana kehidupan dan takdir individu terhubung satu sama lain. Bahkan, ketika mereka tampaknya tidak saling mengenal, setiap karakter memiliki jalan hidup yang berbeda. Namun, keputusan yang mereka membuat mempengaruhi nasib orang lain, yang merupakan refleksi dari konsep interdependensi sosial. Dalam masyarakat modern, kita sering tidak menyadari betapa eratnya kehidupan kita terjalin dengan kehidupan orang lain, baik dalam skala kecil, hubungan pribadi, maupun besar secara ekonomi global ataupun teknologi. Ini menarik, karena film ini menceritakan bagaimana pilihan-pilihan individu dalam masyarakat bisa mempengaruhi nasib orang lain meskipun secara tidak langsung. Adegan ini ditentukan manakala sekitar 3.000 pria berkumpul dan bersaing untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Shogun perempuan. Saya sadar bahwa kita harus membuka pikiran kita pada dunia sekitar kita untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak harus laki-laki, perempuan juga mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin. Dari film ini, saya menangkap bahwa pilihan hidup kita sendiri itu kadang bergantung atau berdampak kepada orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Setelah menonton film ini, saya menjadi sadar meskipun perempuan mendominasi dalam film, tapi lelaki tetap dibutuhkan untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan anak-anak kita. Dari pembelajaran mengenai film ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa kekuasaan itu bukan hal yang penting. Dan untuk mendapatkan kekuasaan itu diperlukan usaha yang keras. Dan untuk usaha yang keras diperlukan belajar. Dari film ini, saya belajar bahwa untuk menjadi seorang pemimpin kita harus bijaksana agar dapat membuat keputusan yang menyejahterakan rakyat kita. ありがとうございます。